Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam seri pendalaman Alkitab 7 perkataan Yesus akulah di dalam Injil Yohanes. Di kesempatan ini kita sudah sampai pada ungkapan Yesus yang keenam, yakni akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang keenam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, ungkapan akulah jalan dan kebenaran dan hidup ini muncul dari kegelisahan murid-murid ketika mendengar ajaran Yesus atau perkataan Yesus tentang penderitaan dan kematiannya. Nah, nampaknya Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kegelisahan para murid waktu itu. Maka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3, Yesus memberikan penjelasan kepada murid-murid, atau lebih tepatnya menenangkan murid-murid. Yesus berkata begini, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk mempersiapkan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Yesus menjelaskan tentang sebuah tempat yang akan dijanjikan, yang dijanjikan oleh Dia untuk murid-muridnya. Nah, tetapi ketika Yesus menjelaskan tentang tempat di surga itu, nah, Thomas berkata begini, "Tuhan," ayat 4 dan ke-5, "kami nggak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke arah itu?" Begitu, saudara. Jadi Thomas bertanya, itu tempatnya di mana Tuhan? Jalannya di mana? Lewat mana? Begitu. Nah, Thomas sedang berpikir harafiah. Seperti kalau kita bertanya alamat, ya kan, jalan apa, nomor berapa, RT berapa, kelurahan apa, seperti itu. Nah, tetapi Yesus sebenarnya tidak sedang berbicara tentang sebuah tempat seperti yang ditanyakan oleh Thomas. Yesus sedang berbicara soal dirinya dan jalan menuju atau jalan kepada Bapa. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, kepada secara khusus untuk menjawab pertanyaan Thomas waktu itu. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara-saudara, nampaknya murid-murid belum mengerti juga. Sebab apa? Kemudian Filipus menambahkan ketidakmengertian itu dengan bertanya begini, "Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami." Yohanes 14 ayat 7. Nah, dengan sabar Yesus kembali menjelaskan Yohanes 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Bahwa jalan itu menunjuk kepada dirinya sendiri. Sebenarnya Filipus telah mengenal Yesus. Yesus kemudian bertanya kepada Filipus, "Bagaimana mungkin engkau tidak mengenal Bapa? Sebab selama ini kamu telah berjumpa aku. Ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa." Sebab memang Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita teliti bersama apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan jalan, dan juga dua ungkapan lain, yaitu kebenaran dan kehidupan, seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada 3 hal yang akan kita telaah. Yang pertama, Yesus adalah jalan. Saudara-saudara, istilah jalan sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebenarnya sudah ada di dalam Perjanjian Lama, di dalam ajaran Musa. Misalnya di dalam Ulangan 5 ayat 32-33 dikatakan demikian, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan," perhatikan, jalan "yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kau jalani, supaya kamu hidup baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kami duduki." Jadi kita mengerti bahwa jalan yang dimaksud di sini adalah sebuah gaya hidup, sebuah jalan hidup, sebuah laku hidup yang seturut dengan kehendak dan firman Allah. Atau bisa saja kita lihat di dalam Ulangan 31 ayat 29. "Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi di sini kita dipertegas kembali bahwa jalan yang dimaksud di sini adalah perintah Allah. Sebab konteksnya Ulangan 31 ini adalah pesan kepada bangsa Israel yang diberikan oleh Musa begini, "Nanti kalau aku mati, kamu pasti akan menyimpang dari jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada kamu." Jadi di sini jelas bahwa jalan yang dimaksud menurut Ulangan
pasal 5 dan Ulangan 31 ayat 29 tadi, yang dimaksud adalah jalan itu sebuah laku hidup, sebuah jalan hidup yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi ketika Yesus berkata akulah jalan, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai hodos, Yesus sedang menjelaskan sebuah kebenaran, sebuah prinsip bahwa kalau mau datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Kalau mau sampai kepada Bapa harus melalui Yesus. Yesus jalannya, Yesus sarana untuk menuju kepada Bapa itu, yaitu dengan percaya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengikuti Dia, menyerahkan diri sepenuhnya, diubahkan dan hidup menurut apa yang diajarkan oleh atau diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud aku adalah jalan, atau akulah jalan, atau yang dimaksud Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa. Yang kedua, kebenaran. Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran. Nah, kebenaran ini, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ada dua istilah kebenaran di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama menggunakan bahasa Yunani dikaios. Yang kedua menggunakan istilah Yunani aletheia. Nah, dikaios itu sama-sama diterjemahkan dengan benar atau kebenaran. Tetapi dikaios adalah benar karena tidak salah. Benar karena seseorang mengikuti hukum sehingga dia tidak melanggar hukum, sehingga dia tidak salah, lalu kemudian dia benar karena tidak salah. Itu dikaios. Tetapi aletheia adalah kebenaran yang artinya adalah benar sesuai kenyataan. Benar karena tidak palsu, benar karena sejati, benar karena bukan tiruan. Di dalam bahasa Jawa ada istilah yang sangat tepat, yaitu yakti, atau kebenaran, atau kayakten, atau sesuatu yang memang sungguh-sungguh, yang sejati, yang bukan palsu, bukan isapan jempol. Jadi Yesus adalah jalan, Yesus adalah sarana menuju Bapa, dan itu benar, itu yakti, itu tidak palsu, itu bukan isapan jempol, itu adalah kebenaran yang nyata, yang sesungguhnya di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 17, pasal 16 ayat 13, dan juga kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 6, Roh Kuduslah yang memimpin orang kepada kebenaran itu, sehingga orang percaya, mengetahui, melakukan, dan hidup di dalam kebenaran itu. Yang ketiga, Yesus adalah kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kata hidup atau kehidupan ini di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru ada dua istilah, yaitu bios dan zoe. Meskipun sama-sama diterjemahkan dengan hidup atau kehidupan, bios dan zoe memiliki pengertian yang berbeda. Kalau bios itu adalah hidup yang berkaitan dengan hidup fisik, makan, minum, bernafas, beraktivitas, jalan, tidur, itu bios, hidup bios. Tetapi yang kedua adalah hidup zoe, yang diartikan sebagai hidup atau kehidupan yang bermakna rohani atau hidup yang kekal. Nah, ketika Yesus berkata akulah kehidupan atau akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata hidup yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini adalah hidup zoe, bukan hidup bios. Jadi Yesus ingin berkata bahwa Dialah sumber kehidupan kekal itu. Dialah jalan, Dialah sarana yang benar, yang sungguh, yang nyata untuk menuju kepada kekekalan hidup, yaitu persekutuan dengan Bapa itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, sampai di sini kita sudah bisa mengerti bahwa ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, tidak melalui Yesus. Kita sudah bisa mengerti bahwa kalau kita mau datang kepada Bapa, kita harus melalui Yesus. Kita harus menyerahkan diri, percaya, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu hidup sesuai dengan kehidupan Yesus, menurut jalan yang diperintahkan dan dikehendakinya. Sebab jalan itu adalah jalan kebenaran, aletheia, jalan yang yakti, jalan yang sungguh-sungguh, jalan yang nyata, yang sejati. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui jalan atau kebenaran yang sejati itu, saudara. Nah, ketika kita sudah mengikuti jalan itu, jalan yang sejati itu, dan hidup di dalamnya, maka kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Kita akan memiliki kehidupan zoe. Ketika hidup bios ini sudah selesai, Tuhan akan memberkati kita dengan kehidupan kekal, kehidupan zoe, atas persekutuan kita dengan Bapa.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Ketika ada seseorang yang menanyakan alamat, orang itu bertanya, "Di mana alamat ini?" Lalu orang yang ditanya memberikan penjelasan, "Oh, jalan ke sana, lurus. Lalu setelah ada perempatan belok kiri, lalu beberapa meter belok kanan, lalu panjenengan akan ketemu dengan pertigaan lagi, lalu belok ke kiri," dan seterusnya. Tentu akan menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan bagi orang yang bertanya. Berbeda kalau kemudian orang yang ditanya ini kemudian, "Oh, kamu mau ke alamat itu? Ayo saya antarkan bersama-sama dengan saya ke tempat itu." Mungkin akan beda. Nah, Yesus adalah jalannya. Yesus bukan cuma menunjukkan jalan sehingga kita mencari sendiri jalan kepada Bapa itu, tetapi Yesus adalah jalan. Melaluinya kita bisa sampai kepada Bapa. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Amin.